Alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Bapak apa kabar Pak? Alhamdulillah baik juga. Baiklah Mas ya, karena semalam udah menghubungi ingin konseling kelompok. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri pelaksanaan konseling kelompok pada hari ini. Sebelum kita memasuki kegiatan yang sebenarnya, ada baiknya kita mengawali konseling hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Siapa di sini yang mau memimpin doa? Boleh saya, Pak? Silakan. Baik, sebelum kita mulai konseling kelompok pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, mas-mas sekalian ya, kegiatan kita ini dinamakan dengan konseling kelompok. Sebelumnya ada yang tahu nggak konseling kelompok itu apa sih? Belum tahu Pak. Kalau begitu baiklah, kalau seperti itu terlebih dahulu akan menjelaskan tentang apa itu konseling kelompok dan bagaimana pelaksanaan kegiatan kelompok ini. Konseling kelompok adalah salah satu layanan yang bimbingan konseling yang diberikan kepada sekelompok orang atau klien dengan memanfaatkan dinamika kelompok untuk pengetasan masalah pribadi yang dirasakan masing-masing anggota kelompok. Yang dimaksud di sini ialah bahwa masing-masing kita sukarela membantu teman-teman kita, juga sukarela dalam mengemukakan ide dan mengeluarkan perasaan-perasaan di hadapan semua anggota kelompok. Supaya kegiatan kita lebih baik lagi, Bapak harapkan agar dalam kegiatan ini kelompok kita saling terbuka. Dan apa-apa kita bicarakan di sini kita akan rahasiakan ya Mas ya. Tidak ada dan tidak akan kita sampaikan kepada orang lain. Jadi di luar anggota kelompok ini tidak boleh ada yang mengetahui hal-hal yang dibicarakan kelompok kita ini. Oke, Bapak rasa di antara kita ini ada yang sudah saling mengenal ya Mas ya? Sudah. Karena satu kelas juga kan ya. Baiklah, sekarang kita akan memasuki kegiatan inti, yaitu masing-masing dari mas-masnya mengungkapkan perasaan mengenai kesulitan atau hambatan atau mungkin kebahagiaan yang telah kalian alami baik di masa lalu maupun saat ini. Setelah mencurahkan perasaan tersebut, teman-teman bisa memberikan tanggapan atau ide-ide atau usul-usul mungkin untuk menghilangkan perasaan tersebut. Silakan, siapa yang akan mencurahkan perasaan dulu? Bagaimana? Apa kalian siap? Siap, Pak. Siap Pak. Silakan. Saya, Pak, boleh duluan? Oh ya, boleh. Jadi begini, Pak. Saya pada saat ini itu kan punya masalah gitu. Jadi saya itu sangat sulit gitu untuk mengatur keuangan uang bulanan saya, Pak. Nah, selalu saja saya itu kekurangan uang gitu. Nanti tiba di akhir bulan itu kadang saya itu suka bingung sendiri nanti. Uang jajan saya itu kok tiba-tiba habis gitu permasalahan saya. Emang uangnya itu dikemanakan saja, Mas? Nah, itu yang saya bingung itu, Pak. Uang saya itu habis padahal pengeluaran saya itu menurut saya tidak banyak loh. Semua uang yang dikirim itu juga sudah dilebihkan gitu untuk uang tak terduga gitu, tapi tetap saja tidak cukup. Emang Mas sebulannya dikirim berapa? 1 juta, Pak, paling sedikit. Menurut saya itu juga sudah cukup. Tapi saya selalu saja merasa kekurangan. Jadi saya bingung gitu cara mengatur keuangan itu supaya cukup. Bagaimana gitu caranya biar bisa hemat gitu. Oke, kita tadi sudah mendengarkan permasalahan yang dimiliki oleh Mas Miftah ya. Dan bagaimana dengan yang lainnya? Ya, kok saya Pak ini Pak. Ya, silakan. Jadi kalau masalah saya itu gimana ya Pak ya? Saya itu kurang ini loh Pak. Susah gitu Pak untuk saya kan punya pasangan dulu Pak. Ya sekarang itu udah putus gitu. Sekarang itu saya ini susah move on gitu loh Pak kepada mantan pacar saya ini gitu Pak. Emang Mas Nabil pacaran udah berapa lama? Kalau pacaran itu bisa kurang lebih Pak, kalau 2 bulan lebih lah Pak. Iya. Lumayan singkat tapi mungkin berkesan ya. Iya. Penyebab kalian putus apa ya Mas? Kalau penyebab itu saya bisa apa ya Pak ya, kadang-kadang lupa gitu untuk ngabarin dia, padahal kan itu hal yang nggak penting gitu Pak sebenarnya Pak.
dia nggak harus setiap hari juga kan Pak. Iya. Kita apa kamu di mana gitu. Saya juga malah, tapi saya tuh suka itu Pak. Kayak gitulah Pak. Ya, ada yang ingin mengutarakan masalahnya lagi? Silakan Mas Asep, belum sepertinya. Oh iya Pak. Jadi saya ini merasa dikucilkan Pak di dalam kelas. Dan saya merasa bahwa teman-teman saya itu menjauhi saya Pak. Jadi saya merasa minder di dalam kelas itu. Baiklah, menurut kalian nih, permasalahan yang mana yang mungkin akan kita angkat atau mungkin kita bahas bersama? Kalau dari saya Pak, Ya. menurut saya itu pendapat dari Asep, masalah dari Asep Pak, bisa diangkat untuk kita. Menurut Mas Miftah nih, mengapa permasalahan Mas Asep harus kita bahas terlebih dahulu? Karena saya setuju, saya juga setuju gitu. Karena menurut saya sepertinya yang paling penting gitu permasalahan aset. Oke, baiklah. Kepada Mas Asep, bisa diceritakan lebih lanjut permasalahan Mas? Iya Pak. Tapi saat saya berada di kelas itu ya Pak ya, rasanya itu saya kurang nyaman. Seakan teman-teman menjauhi saya Pak. Seperti itu kan Pak yang dikatakan dikucilkan. Bahkan saya sering sekali bolos dari sekolah. Saya merasa tidak nyaman berada dalam kelas itu tersebut. Jadi Sep, mengapa kamu mesti bolos sekolah gitu? Yang sedangkan kamu tuh bisa itulah, bisa menangani itu, bisa untuk seperti mereka gitulah, seperti yang lainnya gitu. Iya Bil, jadi gini Bil, saya pikir tidak ada yang mau mengertiin saya gitu. Jadi kalian sibuk dengan diri kalian sendiri dan saya tidak mau membebani kalian dengan masalah saya ini. Sehingga saya sering bolos dan saya juga tidak punya semangat untuk belajar karena merasa terkucilkan di dalam kelas itu seperti yang sudah tadi saya sebutkan juga. Ya, Bapak mengerti penyesalan yang Mas Asep rasakan. Jadi menurut kalian gimana nih caranya agar Mas Asep tidak dikucilkan lagi dalam kelas? Jadi kalau menurut saya Pak, Ya. untuk Asep, ya kalau bisa gitu sering-sering ikut konseling kelompok ini gitu, agar nanti kedepannya Asep itu bisa berbaur gitu dengan teman-teman yang lainnya gitu. Gitu Pak menurut saya. Bagus. Mas Miftah mau berpendapat atau ngasih saran? Menurut saya nih ya Pak, Asep itu kan orangnya berprestasi gitu di bidang olahraga gitu. Seharusnya kan Asep bisa gitu membuktikan dirinya kalau dia itu berprestasi dan juga bisa berbaur lah sama teman-teman biar diakui sama teman-teman kelas itu. Jadi di sini Mas Asep harus bisa menyesuaikan diri Mas dengan teman-teman Mas Asep yang dan tidak boleh seuzon gitu Mas dengan teman-temannya gitu. Bisa Mas? Iya Pak. Baik ya Mas Asep. Mungkin dengan saran-saran yang disampaikan oleh kayak Mas Nabil, terus Mas Mita, tadi coba Mas Asep agar mengikuti saran mereka gitu, agar tidak lagi merasa dikucilkan dan mungkin nilai Mas Asep pun tidak terganggu gitu. Iya Pak, saya akan belajar dan mencoba saran dari teman-teman semua yang tadi dari saudara Nabil dan juga saudara Mita, yaitu nanti akan saya lakukan untuk kedepannya biar lebih baik lagi. Ya, harus dicoba ya Mas ya, agar tidak terganggu semuanya gitu. Mungkin cukup ya konseling hari ini, semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan Bapak harapkan keakraban kalian ini akan terus berlanjut gitu. Tidak hanya di sini saja. Setelah kelompok ini berakhir, keakraban kalian masih terus terjaga. Kesan dari Bapak, semoga apa yang telah kita bicarakan ini dapat diterapkan dengan mas-mas semua dan dapat bermanfaat
atas apa yang telah kita diskusikan tadi. Baiklah, sini Bapak akhiri konseling pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.